Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel M. Hamka. Kali ini kita akan membahas tentang Anies yang timplan, Nasdem yang mulai mekar. Seperti kita ketahui, Partai Nasdem sudah mengusung bakal calon presiden 2024, yaitu Anies Rashid Baswedan. Namun akhir-akhir ini Partai Nasdem mulai merasakan ketidaknyamanan, mulai merasakan ada perbedaan-perbedaan sikap. Hal ini tergambar dari statement daripada elit Nasdem yang menyentil Anies Baswedan. Terbaru, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali secara terbuka dan jelas menyindir Anies Baswedan untuk segera mengumumkan sosok calon wakil yang ia pilih. Bahkan Ahmad Ali dengan tegas juga meminta Anies Baswedan tidak berubah-ubah dalam memberikan statement terkait persyaratan calon yang akan mendampinginya. Karena apa? Karena sosok yang harus ia pilih nanti, walaupun diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan, menurut Ahmad Ali, sosok itu pun harus mendapat persetujuan, setidaknya kajian dari partai pengusung, termasuk Partai Nasdem yang awal-awalnya mengusung Anies Baswedan. Statement tegas daripada Ahmad Ali ini tidak lain karena Anies Baswedan dianggap pelin-pelan dalam hal menentukan calon wakilnya. Bila sebelumnya Anies Baswedan menyatakan bahwa calon wakilnya harus memiliki beberapa kriteria, setidaknya 5 kriteria, baik itu elektabilitas, kapasitas, dan integritas. Namun terbaru, Anies Baswedan mulai menambah kembali syarat wakilnya haruslah orang yang tidak memiliki persoalan atau permasalahan. Mungkin ini secara permasalahan hukum. Syarat inilah yang kemudian bagi Partai Nasdem seolah-olah Anies berjalan sendiri dan menambah sendiri syarat-syarat sebagai wakilnya tanpa berkoordinasi dulu dengan partai pengusung. Maka dari itu, Partai Nasdem meminta kalau memang Anies sudah memiliki nama atau memutuskan calon pendampingnya, Nasdem meminta agar Anies segera mengumumkannya. Tentu sindiran keras Partai Nasdem kepada Anies ini mungkin puncak dari sikap Nasdem terkait sosok yang dia usung. Karena Nasdem sendiri tampaknya bisa dikatakan mulai mempertimbangkan apakah mereka nantinya akan benar-benar sampai finish mengusung Anies Baswedan. Karena perbedaan sikap dalam koalisi perubahan ini tidak hanya perbedaan antara para elit parpol pengusung terkait posisi wapres, tetapi juga sudah mulai meruncing terkait sikap atau perbedaan sikap antara partai pengusung dengan sosok Anies Baswedan sendiri. Dan ini tergambar dari sikap Nasdem yang mulai secara keras menyindir Anies Baswedan. Bisa juga Partai Nasdem meminta Anies segera mengumumkan sosok cawapresnya karena Anies sendiri mengatakan sosoknya itu sudah ada, sudah ditetapkan, sudah diputuskan, tetapi memang belum diumumkan. Nah, Nasdem dalam hal ini meminta Anies untuk segera mengumumkannya, dalam artian Nasdem ingin mengetahui siapa sosok yang telah ditetapkan oleh Anies Baswedan. Karena apa? Karena dalam koalisi ini kalau kita melihat beberapa statementnya, Anies diberi kekuasaan menentukan calonnya, tetapi dalam hal yang lain juga minimal partai pengusung dilibatkan dalam menentukan siapa calon wakilnya. Kalau memang Anies sudah menetapkan atau sudah memutuskan satu nama untuk menjadi wakilnya,
Berarti dengan sindiran atau statement daripada Ahmad Ali, itu berarti Nasdem tidak dilibatkan oleh Anies dalam memutuskan sosok yang ia pilih. Dan ini yang kemudian memantik elit Nasdem bersikap keras agar Anies segera mengumumkannya. Dan bila kemudian sosok ini ternyata kurang sreg atau Nasdem kurang berkenan, bisa saja Nasdem mengarik arah dukungannya. Sementara Anies Baswedan dengan mengatakan bahwa dirinya sudah memilih atau sudah mempunyai nama yang akan wakilnya, bahkan dengan mengatakan kriterianya harus orang yang tidak memiliki persoalan, maka publik kemudian seolah mengatakan ini sosoknya adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Kalau memang Anies sudah memilih AHY, kenapa Anies kemudian tidak memiliki keberanian untuk menyatakan ke publik atau tidak memiliki keberanian untuk mengatakan ke publik bahwa dirinya telah memilih AHY? Apakah ini strategi daripada Anies? Dalam artian, Anies memang telah memutuskan menetapkan salah satu nama untuk menjadi pendampingnya, tetapi dirinya sengaja untuk tidak mengumumkannya karena besar kemungkinan nama ini tidak disetujui atau partai pengusung lainnya keberatan, terutama Nasdem. Karena kalau kita lihat beberapa statement atau perkembangan terakhir, sosok yang dipilih Anies besar kemungkinan adalah Ketua Umum Demokrat. Bila memang Anies memilih Ketua Umum Demokrat, memang Nasdem tampaknya sedikit keberatan dengan keputusan tersebut. Nah, jauh-jauh hari memang antara Partai Nasdem dengan Demokrat terlibat persaingan atau beberapa kali statement perbedaan sikap mereka terkait dengan posisi wakil ini. Bahkan sebelumnya Ketua Umum Demokrat dengan jelas mengatakan apakah dengan dirinya nanti dipilih Anies, partai lain akan pergi dari mengusung Anies. Tentu statement daripada AHY ini bisa kita katakan dia menyentil Partai Nasdem. Karena Partai Nasdem sampai detik ini keberatan bila Anies Baswedan memilih AHY. Sindiran atau sentilan daripada AHY ini pun kemudian direspon keras oleh elit Partai Nasdem dengan mengatakan bila ternyata Anies tidak memilih AHY, bagaimana? Apakah Demokrat juga akan pergi? Jadi dua partai ini sejak awal memang memiliki perbedaan sikap dan tidak sejalan dalam hal posisi wakil ini. Dan inilah yang membuat koalisi perubahan ini sampai detik ini bisa dikatakan belum menemukan kesempatan konkret dalam mengusung Anies. Karena di internal partai koalisi masih ada perbedaan dan persaingan, terutama dalam sosok pendamping Anies. Dan bagi Anies sendiri, perbedaan sikap antara Demokrat dan Nasdem ini tentu menjadi dilematis bagi dirinya. Karena di satu sisi, Nasdem adalah partai pertama yang mengusungnya. Tentu Anies berpikir rasional dalam artian, ya karena Nasdem mengusung tentu dia lebih mengikuti sikap atau pendapat dari Partai Nasdem. Di sisi lain, Anies menyadari bahwa dirinya membutuhkan Demokrat untuk bisa maju dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Selain sebagai persyaratan, memenuhi persyaratan 20%, Demokrat juga memiliki kekuatan terutama pada sosok SBY maupun AHY yang bisa mendongkrak atau membantu elektabilitas Anies di beberapa tempat. Dan Anies sadar betul mempertimbangkan akan kekuatan Demokrat ini. Dua posisi inilah yang kemudian membuat Anies
terkesan mengulur-ngulur waktu sambil terus bermain seolah-olah ada penjegalan, ada penghadangan dari pihak-pihak tertentu terkait proses pencalonannya ini. Karena kalau kita lihat prosesnya sampai hari ini, bisa saja benar kata beberapa pihak, penjegalan terhadap proses pencalonan Anies ini bukan dari kalangan eksternal, tetapi di kalangan internal. Karena di kalangan internalnya tidak memiliki kesepakatan final terkait beberapa sikap. Dan inilah potensi membuat koalisi ini akan bubar dan Anies tidak jadi manggung dalam Pilpres 2024. Demikian ulasan singkat kita kali ini. Kita akan ketemu dalam ulasan-ulasan lainnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan ulasan-ulasan terupdate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.